Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zazan Adin Dias, NIM K43186069 dari kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tema 1 tentang embrio. Adapun judul paper yang saya angkat tentang embriogenesis pada Gymnospermae. Nah, Gymnospermae disebut juga sebagai tumbuhan berbiji terbuka. Pada umumnya, biji yang dihasilkan tidak dilindungi oleh daun buah, tetapi berada di permukaan luar daun buah dalam susunan strobilus. Tumbuhan ini tidak memiliki bunga, tetapi pada bakal biji atau makrospora terdapat struktur liang biji atau mikrofil dan kantong serbuk sari atau pollen chamber yang mengganti fungsi bunga sebagai organ reproduksi. Penyerbukan dilakukan secara anemogami atau dibantu dengan angin, sedangkan penyebaran bijinya itu secara anemokori. Gymnospermae memiliki ciri-ciri umum, yaitu kelompok tumbuhan yang tidak mempunyai bunga sejati atau tidak ada mahkota bunga. Bakal biji terdapat di luar permukaan dan tidak dilindungi oleh daun buah. Merupakan tumbuhan heterospora, yaitu menghasilkan dua jenis spora berlainan. Spora itu berupa megaspora yang membentuk gamet betina, sedangkan mikrospora menghasilkan serbuk sari. Struktur reproduksi terbentuk di dalam strobilus. Secara umum, Gymnospermae dalam reproduksinya itu melakukan pembuahan tunggal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai embriogenesisnya pada Gymnospermae. Embriogenesis itu kan pembentukan embrio yang mana berasal dari zigot. Nah, zigot itu awalnya berasal dari fertilisasi dan penyerbukan. Jadi, embriogenesis itu berawal dari fertilisasi dan penyerbukan. Setelah fertilisasi, zigot segera berkecambah untuk melakukan pembelahan untuk membentuk proembrio. Sebelum mulai pembelahan, inti zigot yang berada di tengah akan membelah 2 kali membentuk 4 inti. Keempat inti ini nanti bermigrasi ke ujung kalaza dari Archegonium. Kemudian membelah 1 kali membentuk 8 inti. Ke-8 inti membentuk dinding sehingga terbentuk 8 sel yang tersusun dalam 2 deret. Masing-masing deret itu ada 4 sel. Sel pada deret yang paling bawah membelah lagi membentuk 3 deret yang masing-masing ada 4 deret. Sel keempat paling atas dibentuk dengan 4 inti bebas yang terpisah dengan dinding tidak sempurna. 16 sel yang simetris disebut proembrio. Sel paling bawah yang terjauh dari ujung mikrofil disebut deret embrio. Masing-masing sel akan berkembang menjadi satu embrio. Sel-sel di atas sel embrional disebut deret suspensor. Deret ketiga dari bawah disebut deret roset. Nah, sel suspensor memanjang atau mengalami elongasi dan mendorong sel embrional di bawahnya untuk keluar dari archegonium dan masuk ke dalam jaringan pada protalus betina untuk selanjutnya melakukan pertumbuhan. Keempat sel suspensor memanjang sehingga terpisah antara satu dengan yang lainnya. Masing-masing sel suspensor memiliki satu sel embrional pada ujungnya yang membelah cepat. Jadi, untuk satu archegonium itu pasti ada banyak embrio karena embrio itu nanti setiap embrio ada sel suspensornya seperti itu. Terus sel embrional tadi akan membelah membentuk kuadran dan oktan sel embrional yang ada di dalam fase pembelahannya itu. Terus masing-masing oktan akan menjadi embrio yang potensial yang berasal dari satu sel embrional saja. Jadi embrionya itu nanti akan membentuk oktan dan menjadi embrio yang potensial. Namun yang terbentuk menjadi oktan itu berasal dari satu sel embrional. Jadi satu sel embrio membentuk oktan. Kan tadi embrionya ada banyak, jadi pasti terbentuk banyak sel embrio karena setiap embrio akan menjadi oktan. Nah, keempat embrio potensial dibentuk dari satu sel telur yang difertilisasi. Jadi 4 embrio yang potensial itu nantinya dibentuk dari satu sel telur yang difertilisasi. Embriogenis seperti ini disebut polyembrioni. Jadi terdiri dari banyak embrio. Pada perkembangan selanjutnya, salah satu embrio potensial inti
akan tumbuh lebih cepat dari yang lainnya. Satu embrio potensial melalui pembelahan, pembesaran, dan diferensiasi akan berkembang menjadi biji, yang lainnya akan mati. Protalus tumbuh dan membesar, sel-sel menjadi terisi makanan yang akan digunakan untuk pertumbuhan embrio tersebut. Jadi nantinya embrio yang keluar dari archegonium itu kan ada banyak dan itu didorong oleh sel suspensor. Namun hanya satu embrio yang berhasil, intinya hanya satu embrio yang tahan. Nah, satu embrio ini nanti akan bergerak menuju protalus. Nah, di protalus ini sel embrio tadi juga akan mengalami perkembangan dan akan terus membesar, terus siap menjadi bakal calon tumbuhan yang baru seperti itu. Terus ini bisa kita lihat untuk gambar embryogenesis pada gymnospermae yang diwakili oleh 3 spesies, ini Zamia pumila, Ginkgo biloba, dan Epetra trifurca. Ini dijelaskan pada jurnal Bioscience karangan Niklas Carl G., Edward D. Cobb, and Ulrich Kutzera tahun 2016. Nah, untuk Zamia pumila ini mewakili Cicadas, Ginkgo biloba ini mewakili Ginkgoaceae, dan Epetra trifurca ini mewakili Genetaceae. Yang mana kalau diurutkan berdasarkan aspek primitifnya itu Zamia pumila merupakan gymnospermae yang paling primitif sih. Sedangkan Epetra trifurca ini gymnospermae yang sudah mengalami evolusi dan sudah ingin berlanjut ke pembentuk ke dalam angiospermae seperti itu, hampir menyerupai angiospermae. Salah satu keadaan yang khas pada gymnospermae ini adalah adanya periode inti bebas pada awal embriogeni. Nah, bisa dilihat pada gambar paling kiri itu di ketiga spesies itu kan periode inti bebasnya itu terlihat. Jadi intinya itu masih tersebar seperti itu. Nah, fase ini tidak dijumpai pada angiospermae maupun paku-pakuan. Menurut Coulter dan Chamberlain tahun 1903, jadi menurut Coulter dan Chamberlain itu fase inti bebas pada gymnospermae ini kemungkinan disebabkan karena ukuran sel telur yang besar sehingga menyebabkan dinding sekat tidak mampu membagi sel tersebut. Nah, dari sudut polaritas, embrio gymnospermae bertipe endokopik dengan ujung batang yang berlawanan dengan mikrofil. Pada gymnospermae juga ada kecenderungan terjadinya polyembrioni, yaitu dalam satu ovulum terdapat banyak embrio. Hal ini mungkin disebabkan karena lebih dari satu archegonium yang dibuahi, atau mungkin embrio yang telah ada membelah-belah menjadi banyak embrio. Jadi polyembrio ini selain disebabkan di dalam ovulum. Jadi di dalam ovulum itu nanti kan ada banyak archegonium. Nah, mungkin archegoniumnya itu ada beberapa archegonium atau lebih dari satu archegonium yang dibuahi sehingga menyebabkan terjadi polyembrioni. Nah, ini bisa dilihat pada gambar sketsa untuk pertumbuhan embriogenesisnya, yaitu pada spesies Zamia pumila dan Ginkgo biloba. Ini hampir sama ya, bisa dilihat. Namun untuk Epetra trifurca ini sedikit berbeda. Karena menurut Friedman tahun 1991, fertilisasi pada Epetra trifurca setelah diperiksa dengan kombinasi mikroskop cahaya dan fluoresensi, analisis perkembangan dengan jelas menunjukkan bahwa peristiwa pembuahan ganda mirip dengan yang dijelaskan dalam Echinacea nevadensis. Jadi kalau yang Zamia pumila dan Ginkgo biloba ini fertilisasinya kan tunggal atau mengalami pembuahan tunggal. Tapi kalau yang Epetra trifurca ini sudah mengalami pembuahan ganda karena menunjukkan evolusi menuju ke angiospermae. Nah, pembuahan ganda ini secara teratur terjadi selama proses reproduksi seksual dalam trifurca. Selain fusi khas inti sperma dan inti telur, peristiwa pembuahan ganda ini terjadi antara inti sperma
inti sperma kedua dari tabung serbuk sari individu dan inti dari kanal ventralnya. Jadi pada epithetra ini kan ada pembuahan ganda. Nah, pembuahan yang pertama itu antara inti sperma dan sel telur, terus pembuahan yang kedua ini antara inti sperma dengan inti dari kanal ventralnya ini nanti membentuk dinding pada embrionya itu. Nah, kedua peristiwa pembuahan ini ya berlangsung pada gametofit betinanya. Nah, jadi bisa kita lihat perbedaannya seperti itu. Untuk gambar yang ada titik-titiknya itu merupakan pembelahan embrionya. Tadi juga sudah dijelaskan kan ada suspensor, ada embrio. Nah, suspensor ini nanti yang tugasnya mendorong embrio keluar dari archegonium. Terus pas keluar dari archegonium itu kan pasti banyak. Nanti kan tiap embrio itu kan ada pendorong suspensornya. Nah, ini nanti akan berkompetisi yang mana akan menghasilkan satu embrio yang potensial yang akan tumbuh menjadi calon biji. Nah, calon biji bisa dilihat pada gambar selanjutnya itu yang sudah ada keterangan-keterangan gambar seperti suspensor, koleoriza, root apex. Nah, itu sudah calon bijinya itu membentuk juga kotiledonan. Nanti calon biji yang sudah matang itu akan nanti kan disimpan di dalam ovul. Nah, itu di dalam ovul itu biasanya kalau gimnosperma itu mengalami dormansi biji. Nah, jadi di situ biji akan mengalami dormansi. Terus penyebaran biji yang dilakukan secara anemokori atau melalui penyebaran dibantu dengan angin. Nah, nanti biji yang jatuh pada tempat yang lembab atau cocok, nah nanti akan mengalami imbibisi. Terus yaitu imbibisi, terus biji di dalam calon biji di dalam ovul itu nanti aktif dan mengalami pertumbuhan menjadi calon individu baru. Nah, tipe pertumbuhan dalam embrio gimnosperma ini secara keseluruhan itu merupakan epigeal. Bisa dilihat. Jadi perbedaannya itu antara ketiga spesies ini, Zamia pumila, Ginkgo biloba, dan Ephedra trifurca ini adalah pada bentuk calon biji seperti itu. Bentuk calon bijinya berbeda-beda. Terus yang spesial itu ada pada Ephedra trifurca, di mana dia sudah menuju ke tahap hampir menyerupai Angiospermae karena melaksanakan pembuahan ganda. Sedangkan pada Zamia pumila dan Ginkgo biloba itu pembuahannya tunggal gitu. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.